Hai Sobat L, welcome to Showlist. With me, Elizabeth Setia Atmaja. Nah Sobat L, masih ingat nggak kira-kira 2 episode yang lalu kita bahas mengenai apa? Ya benar sekali, kita bahas mengenai investasi. Nah kali ini Sobat L, bagi yang kepengen tahu lebih lanjut mengenai investasi, saksikan berikut ini. Stay tuned. Nah, Sobat L, kali ini kita kedatangan tamu siapa? Bisa tebak? Yes, my lovely dad, Yahya Setia Atmaja. Oke, Pap, pastinya Sobat L kepengen tahu nih, karena terakhir kan kita bahas mengenai investasi. Ya kan? Nah, kira-kira hari ini kita ada topik mengenai investasi, mungkin mengenai jangka panjang gimana? Ya, selamat malam Sobat L. Ya, betul sekali. Jadi, kalau yang lalu kita bicara tentang investasi awal fondasinya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kebutuhan investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Betul. Nah, pada malam hari ini coba kita akan bahas investasi yang dalam jangka panjang, yang biasanya disebut apa? Obligasi. Nah, obligasi atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang bond, ya. Nah, ini kita bahas dulu. Jadi, obligasi ini biasanya cukup panjang. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya. Dan obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah tentunya, dan juga ada perusahaan-perusahaan swasta yang mengeluarkan maupun perusahaan-perusahaan BUMN, ya. Jadi ada berbagai macam obligasi di pasar, ya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu lebih dalam tentang produk obligasi, kalau deposito biasanya kan kita dapat tiap bulan apa namanya? Bunga. Nah, bunga. Nah, ini biasanya disebut kupon. Kupon Ya, kupon dari rate. kupon. Ya. Jadi pada saat dikeluarkan obligasi misalnya 10 tahun, katakan diberikan kupon 6%. Ya. Memang kalau berdasarkan harga yang saat dikeluarkan, ya, itu dengan harga nominal biasanya, ya. Nah, itu memang betul-betul 6% misalnya yang kita dapat per tahun, deposito, ya. ya. Bisa dibayar 3 bulan, 6 bulanan biasanya kuponnya ini. Tetapi jangan salah juga Sobat L, kalau Anda membeli obligasi, kalau dari awal itu lebih jelas hitungannya. Tetapi kalau di tengah-tengah nih, Tengah-tengah beli itu gitu ya. iya, itu kita harus tanya dulu harganya at premium atau at discount. Oke. Ya, jadi kalau 100% itu betul-betul nominal price-nya, ya. Oke. Tetapi kalau at discount bisa dijual dengan 99%. Jadi kalau misalnya 5 juta, ya 99% dari 5 juta. Atau bisa aja 102, 105% misalnya. Oke. Berarti lebih dari induknya yang 5 juta yang kita harus Bayarnya bayar, lebih. ya. Ini penting. Kenapa? Karena perhitungan kupon yang 6%, ini asumsi ya, Ya. 6% setahun itu akan berubah sesuai dengan harga kita beli obligasi itu. Kalau 99%, jadinya hasilnya lebih gede. Kan modalnya nggak 100%, Lebih kecil, ya lebih kecil 6%, ya lebih gede dari 6%. Lebih besar dong. Tetapi sebaliknya, Ya. kalau misalnya harganya 102, Ya. 105 misalnya, nah itu pasti yang yield-nya itu akan lebih kecil Less than 6% dari sebenarnya. 6%. Nah, ini yang kita harus berhati-hati, Oke. ya. Itu dulu yang Papi mau ceritakan, ya. Oke. Nah, di samping itu ada sesuatu hal yang kita harus tahu dulu, ya. Obligasi ini sangat erat kaitannya. Tadi kan kenapa bisa diskon, kenapa bisa premium, itu kan berubah-ubah. Ya. Nah, itu ada kaitan dengan suku bunga Oke. yang berlaku di pasar. Ya. I see. Jadi asumsi hari ini dikeluarkan bond atau obligasi dengan 6%. Oke. Nah, kalau katakan dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bunga
turun di pasaran nih. Ya. Dulu katakan rata-rata deposito 4,5 misalnya. Tiba-tiba turun menjadi 3,5. Maka harga obligasi ini akan naik. Kebalikannya. Ya, kalau bunga di pasar turun. Oke. Tetapi sebaliknya, Lisa, kalau misalnya obligasi itu di pasar bunga ya, itu naik, Interest rate di pasar interest rate naik ya. di pasar, maka obligasi itu turun, bisa at a discount. Ya, oke. Nah, ini ciri yang kita harus tahu tentang produk obligasi ini. Nah, ada hal lain yang perlu juga saya jelaskan juga ya, mengenai risiko. Karena segala sesuatu investasi kan ada risikonya. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ada obligasi pemerintah. Nah, tentu kita percaya penuh dong Sobat L dengan pemerintah kita. Kalau kita simpan terus obligasi itu sampai jatuh tempo, Ya, which is lama biasanya. itu pasti induknya kembali utuh. Oke. Pasti Jaminan utuh, pasti ya, karena itu adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya ya. 3 tahun, 5 tahun ya. Bisa Ada 10 tahun, banyak kan 10, 20, 30 bahkan ya. Dan obligasi oleh pemerintah ini ada yang untuk diterbitkan untuk korporasi, tapi ada yang retail juga loh. Oke. Bahkan yang retail itu langsung dijual ke masyarakat. Masyarakat bisa beli. Bisa beli langsung yang retail gitu. Tetapi di samping tadi yang pemerintah, ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi. Oke. Nah, ini tentunya ada tanda petik resiko, ya resiko kredit terhadap korporasi tersebut. Karena ini jangka panjang loh. Yeah. Kita nggak tahu saat ini korporasi itu performanya bagus. Tetapi 5 tahun kemudian ada masalah industri tertentu, bisa saja tiba-tiba korporasi ini agak kurang baik dan bahkan worst skenario bangkrut. Nah, itu berarti obligasi itu juga menanggung resiko. Ya, ini perlu dijelaskan kepada semua Sobat L juga. Iya. Oke. Jadi artinya obligasi itu ada yang dari pemerintah, Ya, tapi ada betul. juga yang dari korporasi. Dari korporasi. Oke. Kalau Ya. yang pemerintah bisa dijual ke retail. Ya kan? Ada yang retail, Oke. ada yang dikeluarkan secara bulk oleh pemerintah gitu. Tapi Ya, khusus yang untuk beli korporat perbankan, doang. asuransi, ya Jadi kemudian ada 2 macam ya. pension fund, ya itu biasanya mereka yang beli pertama. Tetapi yang retail itu langsung eceran dijual ke masyarakat. Oke, Itu oke. ciri daripada obligasi pemerintah. Oke. Tetapi kalau obligasi dari perusahaan korporasi biasa, itu biasanya nggak ada yang retail. Iya. Itu bisa. selalu bulk ya. Oke. Itu biasanya Oke. di underwrite namanya oleh security company. Ya, mereka yang melakukan pemasaran, penjualan oleh sekuritas, perusahaan sekuritas ya. oke. Itu obligasi dari korporasi ya. Jadi itu perbedaannya antar pemerintah, korporasi. Nah, sekarang begini, apakah pertanyaan dari Sobat L tentu, kalau misalnya kita beli obligasi ini yang 10 tahun, apakah kita harus Pegangin simpan duitnya, terus? nggak bisa dikeluarin gitu. Nah, nggak bisa Stuck in dicairkan. there. Tidak demikian. Ya. Good news, nggak begitu. Pasarnya itu ada, ya cuman memang harus dibedakan nih Oke. antara yang obligasi pemerintah relatif lebih liquid. Artinya kapan waktu mau jual dan ada pihak lain yang mau beli, itu bisa langsung dijual. Demandnya lebih tinggi kayaknya. Nah, karena memang permintaannya banyak Lebih sekali. banyak. Tetapi korporasi nggak tentu. Ada yang memang liquid di pasarnya, ada juga yang tidak liquid. Nah, ini harus diamati benar-benar ya. Nah, ini pun ada risiko Sobat L. Jadi seperti tadi saya katakan, obligasi ini pada saat tertentu harganya bisa naik atau turun. Ya, bisa turun atau Turun naik. atau naik. Nah, kalau tiba-tiba Anda beli yang 10 tahun nih, baru 2 tahun simpen udah perlu duit, Ya, urgent. urgent. Bisa dicairkan? Bisa, apalagi yang obligasi pemerintah ya. Tetapi harganya lihat saat itu. Lihat market. Apakah at premium? Iya, Malah untung. betul. Bayangkan kalau kita belinya 100%, jualnya 105, waduh Untung untung 5%. 5%, Iya. belum lagi kupon yang berjalan tuh, Iya. yang sudah Padahal kita baru 2 tahun dapatkan megang, ya. kan? Tetapi bisa juga sebaliknya, kalau suku bunga pasaran naik, Iya. tadi Otomatis harga turun. obligasinya turun kan, Iya. pada saat itu Anda tidak akan menerima secara penuh. Iya. Bisa
at discount. Bisa 1%, 2%, 3%, tergantung yang pasar. tapi Prinsipalnya, kupon tetap dibayarkan. kupon tetap dibayar dan pada saat Anda jual, Anda tetap menikmati. Katakan kupon itu dibayar setiap 3 bulan atau 6 bulan. Selama 2 tahun berjalan nih. Pada saat berjalan ini baru jalan 2 bulan, Anda butuh duit kan? Nah, Anda jual. 2 bulan bunga ini akan kupon ya, bukan bunga. Ini akan Anda terima ya. Tetapi tentunya pembelinya akan nanti menerima yang 4 bulannya, bunga 4 bulannya. Ya, jadi itu ada perhitungannya. Jadi ini untuk memberikan tambahan wawasan. Untuk investasi jangka panjang ada pilihan yang bunganya lebih tinggi dan ini disebut kupon obligasi ya. Tetapi untuk kalau dicairkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan, tentunya bisa ada risiko tadi, bisa diskon atau premium. Betul. Nah ini 50-50 supaya deh. bisa cukup jelas ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita bahas. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lagi untuk obligasi ini silakan. Kira-kira kita kalau beli obligasi bisa di mana aja? Bisa di bank, ya, di security company. Bank itu semua bank? Harusnya demikian, tetapi ada aja bank yang tidak melayani untuk pembelian secara retail, ya. Tetapi sekarang ini cukup banyak bank yang sudah menjual obligasi karena apa? Bank ini akan mendapat suatu fee. Ya, jadi komisi ya. Semacam komisi. Jadi ini adalah fee base ya, fee base income oleh perbankan dan tentunya ini menarik buat bank untuk bantu juga sekalian menjual deh buat obligasi pemerintah karena obligasi pemerintah itu kan artinya kita berpartisipasi dalam mengambil bagian dalam pembangunan karena itu adalah kebutuhan APBN. Ada satu lagi yang saya perlu tekankan bahwa obligasi pemerintah dan korporasi ini ada yang rupiah, ada yang US dollar. Oke, 2 macam ya? Ya, jadi ada 2 macam juga. Jadi yang mau berinvestasi dalam US dollar bisa saja mencari obligasi pemerintah yang dalam denominasi US dollar. Ataupun perusahaan swasta. Ada tambahan resiko lagi, kurs ya itu kan? Biasanya kurs ada ekstra. Kalau pas lagi mau ditukar pas naik oke, tapi Betul. pas lagi turun ya tetap masih ada resiko lagi. Ya, karena basic kita ada rupiah ya, jadi selalu ada conversion rate ya dari rupiah ke dolar. Kira-kira begitu mungkin. Tapi sepanjang Sobat L mungkin memang duitnya ini benar-benar yang ekstra dan nggak dipakai dalam waktu singkat. Sebenarnya ini sangat-sangat bagus sih, karena secara bunga lebih tinggi dari deposito, lebih menarik Sobat L. Oke Sobat L, sekian pembahasan kita mengenai investasi dan obligasi hari ini. See you next episode. Stay healthy.